Al-maqalatul ula utawi pendidikan yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis mendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auha wis maringi wahyu sapa Allah taala manuhu sapa Allah ila Musa bin Imran marang Nabi Musa bin Imran Bitawrati dalam kitab Taurat. Inna ummahatil khataya salatun sahmani biro-biro pangkal atau inti biro-biro kesalahan nonton streaming ikut salatun ono telu al-hibru siji ibu nego sombong atau gumedi. Wal hasadu kaping kalih ing menika berlebih. Wal hirsu kaping tiga ing menika lugu. Ing atase dunia. Jadi ada tiga pangkal daripada kemaksiatan. Tiga pangkal orang berbuat dosa ataupun khoti'ah atau khotoya kesalahan dengan melaksanakan tiga hal tersebut menyebabkan akan timbul kesalahan-kesalahan yang lain. Satu diantaranya adalah yaitu sombong. Yaitu merasa dirinya adalah paling segalanya, paling dari segala macam. Ada orang yang merasa dirinya paling dari segi kecantikan, paling cantik. Ada orang yang merasa dirinya paling berilmu dari segi ilmu. Ada orang yang merasa dirinya paling kaya dari segi kaya. Ini sombong. Merasa dirinya paling. Jadi kalau orang semacam ini kalau orang merasa paling ini sebetulnya harus ada terapi supaya tidak merasa paling. Kalau orang berilmu harus sering duduk bermusyawarah tentang ilmu dengan orang-orang yang alim yang lain. Istilahnya adalah batul masail. Kalau dia ikut batul masail atau membahas masalah-masalah apa saja dengan ilmu, maka dia akan merasa, oh ternyata saya itu ternyata bodoh. Ternyata teman-temanku yang kemarin ikut membahas problematika permasalahan itu ternyata masya Allah pintar-pintar. Dia menjawab permasalahan kontemporer, menjawab permasalahan masa kini dengan berbagai macam literatur yang sangat banyak sekali, dengan berbagai macam referensi yang banyak sekali. Jadi harus ikut ataupun kumpul-kumpul bersama orang yang berilmu. Yang merasa dirinya misalnya punya pondok pesantren, kumpul-kumpul dengan orang yang punya pondok pesantren yang lain yang lebih besar. Akhirnya menjelaskan, ya Allah, kita nilai
Boten kiai tangking PKB pondok itu masih santrinya 20.000, santrinya 25.000. Aku santrinya berapa sektor. Aku santrinya kalau uang 40 juta, kalau santrinya masih 40.000 sekalipun. Akhirnya merasa kecil, tidak merasa kafir, tidak merasa kafir, tapi merasa sogir. Ini tidak jadi kafir. Orang yang merasa ganteng, merasa cantik, jajal sekali-kali yang merasa ganteng itu lugu-lugu di pasar Kliwon, tukang giring Gurawan, toko Arab itu kalau itu. Akhirnya ada duit jadi dia dibayar aku ini orang ganteng. Ternyata saya berbeda. Saya maju ke dalam, mereka maju ke depan. Jadi jadi orang yang merasa ganteng kumpul dengan orang yang ganteng lain tidak akan merasa ganteng. Akhirnya jadi sohir, tidak kafir, tidak takabur. Karena ini kadang-kadang orang itu merasa dirinya ganteng karena tidak pernah duduk masalahnya kan. Dia merasa berilmu karena tidak pernah duduk dengan orang yang berilmu. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh yang namanya sombong adalah batorul haq. Sombong adalah menolak kebenaran, wabamtun nas dan menghina manusia. Jadi orang sombong tidak mau menerima kebenaran. Orang yang sombong akhirnya timbul menghina manusia. Kalau sombong itu akhirnya timbul menghina manusia. Kalau ngomongin ya salah. Orang ini keisimaan jelas. Ini orang ini pas-pasan datang pas-pasan. Dulu orang gue, sini ada gue, ada timbul menghina orang tersebut. Dasar kamu, walaupun BAGINDL, dasar awakmu BOBL Okan. Karena apa? Kalau sombong itu akan timbul tersebut, akan timbul menghina orang lain. Efek daripada sombong. Yang kedua, yang merupakan pangkal daripada kesalahan atau dosa adalah al-hasadu, yaitu dengki. Karena innal hasada yakul hasanat kama takulun naru al-hatab. Innal hasada yakulul hasanat. Yang namanya dengki, hasud itu akan memakan kebaikan-kebaikan, akan menggerogoti kebaikan-kebaikan. Walaupun dia seorang ustaz, tapi dengki pada ustaz yang lain, maka ustaznya akan hilang. Nanti diri ustaznya akan hilang karena unsur dengki. Akhirnya mencelakakan, halang-halangi, akhirnya tidak amar ma'ruf nahi munkar, malah dia menghalangi amar ma'ruf nahi munkar karena ada unsur dengki. Kalau dia orang kaya, kalau dengki, kalau orang biasa iri terhadap kekayaan orang lain, maka dia akan hilang kebaikannya. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan orang yang tersebut agar bangkrut. Akhirnya timbul sifat mencelakakan orang lain. Itu namanya hasud atau dengki, yaitu supaya orang lain hilang kenikmatannya,
itu supaya mengharapkan itu taman nih zawal ini hilangnya kenikmatan orang lain, dan harapan orang lain nikmatnya itu hilang. Jelek termasuk sudah kecil, hanya dengan kasut mungkin satu bisa membunuh, bisa mencelakakan orang lain, hanya disebut sifat-sifat teman-teman. Yang ketiga adalah wal hirsu ala dunia, cinta terhadap dunia. Orang yang cinta dunia itu tidak akan bermanfaat nasihat untuknya, karena dia cinta dunia. Sebagaimana orang yang sakit itu tidak akan bermanfaat baginya wa'amun wala syarabun, makanan dan minuman tidak akan bermanfaat. Maksudnya itu makanan dan minuman menolaknya. Posing tinggal sakit itu dahar muntah atau kemana asam lambung. Maam itu rasanya betul enak, dengan muntah menolak terus. Orang yang sakit hati, yang karena misalnya ada muncul penyakit hubud dunia, itu akan menolak nasihat-nasihat dari orang lain. Sebagaimana orang yang sakit yang juga kadang-kadang sering menolak makanan yang masuk ke dalam. Jadi ini adalah 3 pangkal daripada kejelekan. Para syaminha sittatun, karena syaminha maka tukul saking telu apa sittatun ono telu 6 perkara. Wonten 6 perkara. Hasilna tis'atan, mongko dadi apa telu tis'atan dadi 9. Tadi pangkal kesalahan itu ada 3, kemudian dari 3 kesalahan itu tumbuh 6 perkara, maka 6 tambah 3 sama dengan 9. Makanya di sini dimasukkan dalam bab 9. Yang pertama adalah minasita, di antara 1 dari 6 adalah asyabru warat. Yang kedua wanaumu, tidur. Yang ketiga warrohatu, yaitu kepenak atau istirahat. Laras. Yang keempat wahubbul mal, cinta harta. Yang kelima wahubbul kana, itu cinta pengalem. Yang keenam wal mahmadati, lan cinta dipun puji. Kenapa niku tasih 5 gitu. Wahubbul kana wal mahmadah, senang di alam dan senang dipuji. Yang keenam adalah wahubbur riyasati, itu senang ingin menjadi pemimpin atau ingin kekuasaan, pengen ngarep 4 periode 32 tahun. 32 tahun. Hubbur riyasah, senang memimpin. Ini diantara timbul sifat-sifat yang ada pada diri orang yang sombong, dengki, dan cinta terhadap hanya senang. Orang yang misalnya cinta dunia dan senang pujian, senang berlalu,
takabur yang pertama kali mempelopori adalah iblis. Yang pertama kali mempelopori adalah sifat ananiyah. Sifat ananiyah itu sifat anak atau namanya sifat pokoknya aku sing paling. Sifat ananiyah itu sifat ananisme aku pokoknya adalah iblis. Karena iblis mengatakan, yaitu ketika disuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam, mengatakan ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Maka saya lebih baik daripada Adam, akhirnya tidak mau sujud. Ini sifat sombong yang pertama kali pelopornya adalah iblis. Orang merasa paling itu ya makin menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain, suka kesibuk, merasa paling hebat, akhirnya merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, dia menarik sombong berarti merasa paling. Salawian ini orang yang paling sufi itu Joko Tampu. Salawian ini orang yang paling ayu itu Joko Tampu. Solo ini orang yang paling apik ke Joko Tampu. Orang yang paling ganteng ke Joko Tampu. Ini sifat ananiyah, itu sifat diperhasikan. Terus kita mempelopori sifat hasud. Jika mempelopori sifat hasud itu jenenge hobi. Itu ada anak ibu Nabi itu yang mempelopori sifat hasud. Di hasud karo sedulure Habil ento atau dapat nikah dengan kembarannya Qabil, sedangkan Qabil nikah dengan kembarannya Habil. Ilalah nikah silang kembarannya niku kembarannya Habil niku ngapunten boten patek ayu. Kembarannya Qabil niku cantik. Akhirnya bukan dikawin silang. Bukan dikawin silang. Sebabnya apa? Sebabnya ilalah kembarannya Habil boten cantik. Akhirnya karena hasud akhirnya pun Habil dibut berjaya supaya mangke kembaranipun Qabil tetap akan dipersunting oleh Qabil. Ya, akhirnya sifat hasud ini menimbulkan perbuatan jelek, yaitu membunuh. Ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Wajib alaihi manabara ulai adam bil haqq. Qarraba qurbana faqubila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Wonten ngene Al-Quran kisah pembunuhan Qabil terhadap Al-Qur'an Adam bil haqq. Ceritanya dua anak Adam, yaitu dengan bil haqq, dengan hak. Jadi dari surat Al-Maidah. Jadi padahal ini kamu
Qabil iki putrane Nabi Adam, Habil iki putrane Nabi Adam, terakhir Nabi gugur nasabiku tiga walaupun gugur nasabipun perangipun darah biru atau darah politik, tapi ternyata kemudian melakukan perbuatan membunuh, padahal putranya nafsi. Ini gara-gara apa? Gara-gara dengki, hasud. Jadi bahaya ini hasud, ini bahaya. Yakul hasanah, bisa memakan kebaikan. Orang ngerti itu sedulure, orang ngerti itu anaknya, bahkan mungkin orang tuanya sendiri yang pancen hasud, enggak kira akan dihabiskan semua. Jadi kadang-kadang aneh, kok aneh ya, masa sedulure dhewe, masa dikerjain, masa sedulure dhewe malah dientek kabeh. Atau suatu kasus kemudian pun Jawa Timur itu kan sakulah percaya dulu marah adik. Jadi guru-guru ya diantaranya hasud marah maksud dipercaya. Jadi termasuk pangkal daripada kejelekan. Maka istilahnya pangkal umum itu, karena itu melahirkan anak. Maka sifat ini melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain, tidak hanya hasud saja. Kalau hasud itu orang berbahaya yang beredi tok, tapi bahaya yang masya Allah akan timbul melahirkan bahaya-bahaya yang lain yang menakutkan sekali. Sehingga al-irsu itu hukum dunia. Ini ku ikan memelopori adalah yaitu menawi al-irsu ikan memelopori kata. Yang lainnya adalah cinta terhadap dunia, hanya buta segala-galanya. Karena cinta kepada dunia, Korun tidak hormat kepada pamannya Nabi Musa. Padahal pamannya adalah Nabi. Karena sifat al-irsu, akhirnya Korun tidak mau zakat, tidak mau infak sedekah gara-gara cinta terhadap dunia. Makanya disebut sebagai ummul khotoya, gara-gara remen marang bodoh, cinta terhadap dunia, lupa kepada akhirat, akhirnya timbul penolakan zakat, timbul penolakan terhadap Nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena orang itu adalah ibnu ammi Musa, anak lanangnya pamane Nabi Musa. Berarti kalau niku ponaan niku Nabi Musa. Kalau niku termasuk wong sing alim kitab Taurat. Jadi pinter kitab Taurat, al-hafid kitab Taurat. Jadi kan gambaran itu al-ilkan nih, kok iso ya menghafal kitab Taurat kok jadi kilo. Makanya wonten makola, wonten kamandikan, termasuk wong-wong sing fasik ke zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Itu diantaranya adalah wong sing hafal Quran. Wong sing mateni Sayyidina Umar bin Ali. Wong hafal Quran. Ahli tahajud. Ini ireng iki. Ireng loro atau ireng. Ya hati-hati karo sebab ireng. Niku sing mencari. Jadi
Jadi marai rumangsa sampun mulya. Rumangsa sampun mulya. Wis tahajud, wis Al-Quran, terus akhirnya timbul kesombongan merasa benar, terus akhirnya timbul sifat-sifat yang jelek. Jadi tidak semua namun dan tidak semua misalnya orang yang memegang Al-Quran itu kemudian sifatnya apik kalau sini itu Al-Quran. Jadi ada seorang mengajikan itu zaman itu Nabi Muhammad dan Imam Ghazali itu yang paling sering dua ini pertiawan di dalam Al-Quran. Pertiawan dalam Al-Quran. Jadi mau itu ingkang pertama di dalam bab Al-Islami bagian ke-9. Mau itu salah jenis pun ingin menikah mau itu ingkang nomor kali. Wal maqalatu tsaniyah utawi pengendikan ingkang nomor kali. Ola Abu Bakar ini Siddiq mendika sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-ibadu tawi kawula iku salah satu asnafin ana sallallahu alaihi asnaf beberapa pantan beberapa bagian. Iku disebut salah satu alaman itu tawi kaduwe saben-saben pantan kaduwe saben-saben bagian salah satu alaman itu tawi ana pira-pira contoh yang yuk ya guna mendengar sapa wong dilawan pira-pira tondo sinbun siji yang butuh Allah ala sabilil khawfi padha nyembah sapa wong akeh apa insyaallah ala sabilil khawfi ngandhase jalan takut saking ada itu insyaallah masin bonan sak golongan yang punya ini yang punya nyembah sapa wong Allah itu ala sabilil khawfi ngandhase jalan marep rahmatillah ta'ala dan rahmati Allah ta'ala wasin kunan sabagian meneh yang berguna wong kang padha nyembah sapa wong akeh ing Gusti Allah ala sabil kubi ngatasi dalan seneng dalan seneng. Jadi ada orang yang menyembah Allah yaitu dengan cara memasukkan rasa takut dalam dirinya terhadap azabnya Allah. Wah, dia takut terhadap azabnya Allah, ini ibadah. Jadi jenenge ibadah krono khauf. Saya sholat takut neraka, saya zakat nanti takut dililit dengan harta saya nanti di neraka, nanti khawatir hartanya menjadi karena milik saya. Dia ibadah takut neraka, takut neraka, takut neraka jahanam, takut neraka wail dan sebagainya. Itu ibadah karena takut. Itu namanya ibadah koyo budak, karena takut terhadap majikan. Dia mengerjakan pekerjaan rumah karena takut dimarahi oleh juragan, oleh majikan. Jadi ibadah pun karyawan. Jadi kita posisinya seperti budak di hadapan majikan. Yang kedua, dia ibadah karena roja, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga. Ya, kita melaksanakan sholat hanya supaya dapat surga.
kita berpuasa supaya nanti dapat surga royan, kita zakat supaya nanti terbebas dari neraka. Kita itu beribadah karena ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ini ganjaran. Jadi ibadahnya berarti koyo berdagang. Ibadahnya koyo berdagang. Dia berdagang supaya dapat untung. Dapat untung. Kalau ada keuntungan dia ibadah sergap. Karena ada poin-poinnya. Ini orang yang melaksanakan amal ini dia akan ini dia itu karena ada fadhilul amal, keutamaan amal, akhirnya dia beribadah. Itu namanya ibadahnya para pedagang. Terus yang terakhir adalah itu dia ibadah karena karena rasa cinta. Dia sholat, dia zakat, dia sedekah, itu karena ada mahabbah, rasa cinta, bukan karena takut dimarahi, bukan karena takut azab, bukan karena takut neraka, bukan karena takut disiksa, bukan karena surga, bukan karena ada bidadari, bukan karena ada sungai di surga, sungai-sungai maju, sungai surga sebagainya, tapi saya mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadahnya orang yang berbeda, bukan ibadahnya karyawan takut pada majikan, bukan ibadahnya budak takut kepada majikan, bukan ibadahnya pedagang karena ini keuntungan, tapi dia beribadah dari semuanya. Maka ini adalah ibadah karena mahabbah, senang kalau Gusti Allah. Jadi ini semuanya bagaimana ibadah dengan rasa takut boleh tidak? Boleh. Ibadah karena takut neraka boleh? Boleh. Ibadah karena pengen surga boleh tidak? Boleh. Tapi tingkatannya yang ringan-ringan, tingkatan orang biasa. Tapi ibadah yang paling tinggi adalah ibadah karena mahabbah kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mengenai jelas masa nanti dipun laksanakan penjelasan pun masih panjang. Masih panjang selesai. Karena masih ada 6 lagi yaitu turunan daripada 3 ini. Nanti akan dilanjutkan buku pada insyaallah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib yunaddidun ya syafa'atu kulli hawlim minal ahwali muqtadim ya rabbil